Pernahkah kamu merasa terperangkap dalam kehidupan yang tak pernah kamu pilih? Inilah kisah seorang wanita yang dipaksa untuk menjalani pernikahan dengan ibu majikannya, terjebak dalam rutinitas yang penuh dengan kebohongan dan ketakutan. Tapi, apakah dia akan terus menyerah pada takdir atau berani untuk melawan dan mencari kebebasan? Temukan bagaimana cinta yang terlarang bisa menghancurkan hidup, dan lihat bagaimana perjuangannya untuk menemukan kembali jati diri dalam kisah yang penuh ketegangan ini. Jangan lewatkan, karena hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota, aku bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Rumah itu adalah milik keluarga Sari, sebuah keluarga kaya raya yang memiliki segala sesuatu yang diinginkan banyak orang. Namaku Rina, seorang wanita muda yang berasal dari desa kecil. Aku datang ke kota untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan mendapatkan pekerjaan di rumah ini. Semua tampak sempurna pada awalnya, tetapi aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ibu majikanku, Ibu Sari, seorang wanita yang penuh pesona dan kecantikan luar biasa, mulai memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Pada awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai perhatian seorang ibu terhadap pembantunya, tetapi lama-kelamaan, aku mulai merasa cemas. Aku tidak tahu bagaimana harus merespon, dan aku hanya berusaha melakukan pekerjaanku dengan baik. Namun, perhatian Ibu Sari semakin intensif, dan aku merasa tidak nyaman. Ibu Sari semakin sering berbicara denganku, memberikan nasihat tentang hidup, karir, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Pada awalnya, aku merasa senang karena merasa dihargai, tetapi lama-kelamaan aku mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian seorang majikan kepada pembantunya. Suatu hari, dia mengajakku makan malam bersama di meja makan yang besar dan elegan. Ibu Sari bercerita banyak hal, mulai dari kehidupan keluarganya hingga kisah masa lalunya. Aku merasa sangat terhormat bisa mendengarkan cerita-cerita itu. Namun, saat aku menyadari bahwa dia semakin sering mengajakku berbicara tentang perasaan dan harapan-harapannya, aku mulai merasa cemas. Sebuah perasaan aneh muncul di hatiku, antara bingung dan takut. Setelah makan malam itu, Ibu Sari mulai memintaku untuk menemani dirinya dalam berbagai acara keluarga. Aku merasa semakin terikat dengan keluarganya, meskipun aku tahu aku hanyalah seorang pembantu di rumah ini. Dia memperkenalkan aku kepada teman-teman dan kolega-koleganya, dan aku merasa seperti bagian dari keluarga mereka. Namun, pada suatu malam, setelah semua orang pulang, Ibu Sari berkata padaku, "Rina, aku ingin kita lebih dekat. Kamu bukan hanya pembantu di rumah ini. Kamu sudah seperti anakku sendiri." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun terdengar penuh kasih, aku mulai merasa bahwa perhatian Ibu Sari bukan hanya sekadar ibu kepada anak. Ada sesuatu yang lebih dalam. Aku merasa bingung dan tidak tahu harus merespon bagaimana. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berharap bahwa aku hanya terlalu berpikir berlebihan. Namun, Ibu Sari mulai lebih sering mengajakku untuk berbicara secara pribadi. Suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu yang sepi, Ibu Sari mengungkapkan perasaannya dengan lebih tegas. "Rina, aku mencintaimu." Kata-kata itu membuatku terdiam sejenak. Aku tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa? Ibu majikan yang selama ini aku hormati dan anggap sebagai ibu, ternyata memiliki perasaan seperti itu padaku. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mencoba mencari alasan, mencoba menanggapi dengan kata-kata yang bijaksana, namun hatiku penuh dengan kebingungan. Aku merasa dunia seakan berhenti sejenak mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu, Bu?" "Ini tidak mungkin terjadi," jawabku dengan nada penuh kebingungan.
Ibu Sari mendekat dan meraih tanganku. Rina, aku sudah memutuskan. Aku ingin kita menikah. Suaranya tegas dan penuh keyakinan, seolah tidak ada ruang untuk penolakan. Aku merasa seluruh tubuhku kaku, terjebak antara rasa hormatku pada Ibu Sari dan kenyataan yang terlalu besar untuk aku terima. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi Bu, kita tidak bisa, jawabku pelan, hampir seperti bisikan. Namun, Ibu Sari hanya tersenyum dan berkata, kamu tidak punya pilihan, Rina. Kamu akan menikah denganku. Ibu Sari mulai memaksaku untuk melaksanakan keinginannya. Aku merasa terjebak dalam sebuah situasi yang sulit, di mana aku tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku berusaha menolak, Ibu Sari semakin tegas dan berkata bahwa tidak ada pilihan lain. Rina, kamu akan menikah denganku. Semua sudah dipersiapkan, katanya suatu malam dengan ekspresi serius. Aku merasa ketakutan, namun aku tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaanku, tetapi aku juga tidak bisa mengkhianati hatiku. Di sisi lain, aku merasa sangat kecil dan tidak berdaya, terperangkap dalam cengkeraman keinginan ibu majikan yang semakin besar. Setiap malam, aku merenung, berharap bisa menemukan jalan keluar. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ibu Sari terus memaksaku untuk menerima kenyataannya, sementara aku merasa dunia seakan menekanku dari segala sisi. Aku mencoba berbicara dengan suaminya, Pak Arif, berharap dia bisa memberikan sedikit kebijaksanaan. Namun, reaksi Pak Arif justru membuatku semakin bingung. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, Rina. Tetapi kamu harus tahu, aku berharap kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, katanya dengan tatapan kosong yang tidak bisa kubaca. Aku merasa seolah semua orang di rumah ini tidak bisa membantuku. Bahkan Pak Arif yang selama ini aku anggap sebagai sosok yang bijaksana. Ibu Sari tetap kukuh dengan pendiriannya, dan aku semakin tertekan, merasa terasing di rumah yang seharusnya nyaman ini. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa ini harus terjadi padaku? Hari demi hari, Ibu Sari semakin sering mengajakku untuk berduaan, membicarakan perasaannya dengan lebih dalam. Suatu malam, saat kami sedang duduk berdua di ruang tamu yang sepi, Ibu Sari berkata, Rina, aku tahu kamu mungkin merasa terkejut, tapi aku sudah lama menunggu momen ini. Kita seharusnya bersama. Aku merasa hatiku semakin berat, terombang-ambing antara perasaan tidak enak dan rasa terperangkap. Aku ingin menolak, namun kata-kata Ibu Sari begitu meyakinkan, seolah tidak ada jalan lain selain mengikutinya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia menatapku dengan penuh harapan, seakan menunggu jawabanku. Aku merasa tubuhku kaku, terperangkap dalam ketegangan yang semakin memuncak. Aku mulai merasa semakin tak berdaya. Aku tak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menghindari keputusan yang telah dipaksakan padaku. Meskipun aku merasa sangat bingung dan takut, Ibu Sari tetap bersikeras, bahkan lebih keras lagi. Aku merasa terisolasi, tidak punya tempat untuk mencari bantuan. Aku mencoba berbicara dengan teman-temanku di luar rumah, berharap bisa mendapatkan pandangan lain. Rina, kamu harus keluar dari sana. Itu tidak sehat, kata Nina, salah satu temanku. Namun, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan ini. Aku merasa terikat dengan keluarga ini, meskipun semuanya terasa salah. Setiap hari, aku merasa semakin terjebak dalam jaringan yang semakin rumit, dan semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Saat hari pernikahan semakin mendekat, rasa takut semakin menguasai diriku. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa aku harus menikah dengan Ibu Sari, wanita yang selama ini kuanggap sebagai ibu. Aku merasa sangat bingung, bahkan merasa melawan takdir yang telah ditentukan untukku. Aku tidak bisa, Bu, kataku. Suara bergetar karena takut. Ibu Sari hanya tersenyum dan berkata, kamu tidak punya pilihan, Rina. Ini adalah keputusan terbaik untuk kita berdua. Matanya berbinar penuh keyakinan, seolah tidak ada ruang untuk penolakan. Aku merasa semakin tertekan, dengan hati yang semakin penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang tidak bisa kutahan lagi. Aku bertanya-tanya apakah hidupku akan berubah selamanya setelah ini. Keesokan harinya,
Ibu Sari semakin memaksaku untuk menerima kenyataan bahwa kami akan menikah. Semua rencana pernikahan telah disiapkan dengan begitu sempurna. Ibu Sari mengajak aku untuk mencoba gaun pengantin yang sudah ia pilihkan, bahkan mengatur jadwal pertemuan dengan pendeta yang akan memberkati pernikahan kami. Aku merasa seperti boneka yang sedang dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan yang tidak pernah aku pilih. Ini akan menjadi hari terbaik dalam hidupmu, Rina, katanya dengan senyum manis yang penuh keyakinan. Namun, aku merasa hatiku hancur. Aku merasa kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku mengingat keluargaku yang jauh di desa, dan aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti ini. Namun, aku tidak bisa berkata tidak, karena aku tahu Ibu Sari akan memaksaku jika aku melawan. Malam sebelum pernikahan, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, berpikir tentang apa yang akan terjadi besok. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menikah dengan Ibu Sari, pikirku dalam hati. Aku memandang langit-langit kamar yang terang, mencoba mencari kekuatan untuk keluar dari situasi ini. Namun, seakan tak ada jalan keluar. Aku mencoba untuk melarikan diri, membayangkan diriku pergi ke tempat yang jauh, tetapi aku tahu itu hanya akan menambah penderitaan. Aku merasa seperti terperangkap dalam jerat yang semakin erat, dan tak ada yang bisa menyelamatkanku dari keputusan ini. Di luar sana, hujan mulai turun, seolah-olah alam ikut merasakan kesedihanku. Pada pagi hari pernikahan, aku merasa seperti hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Semua orang sibuk mempersiapkan acara, dan aku hanya berjalan di antara mereka seperti hantu yang tak terlihat. Ketika saatnya tiba untuk memasuki ruang pernikahan, aku merasa seperti akan terjun ke dalam jurang yang dalam. Ibu Sari menatapku dengan penuh harapan, sementara aku hanya bisa menundukkan kepala. Kamu akan sangat bahagia, Rina. Aku tahu ini yang terbaik untuk kita, katanya, sambil memegang tanganku dengan erat. Aku merasa cemas, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Aku memasuki ruangan itu dengan langkah yang lemah, seolah tubuhku tidak lagi milikku. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasa seolah seluruh dunia sedang menyaksikan penderitaanku. Ketika upacara pernikahan dimulai, aku merasa seluruh tubuhku kaku. Aku mendengar suara pendeta yang mengucapkan kata-kata pernikahan, namun suara itu terasa jauh. Aku hanya bisa menatap lantai, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak bisa hidup seperti ini, pikirku. Namun, aku tidak bisa berteriak, tidak bisa melawan. Aku merasa seperti terjebak dalam jebakan yang diciptakan oleh Ibu Sari. Aku merasa tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, aku mendengar suara Ibu Sari. Kamu sudah resmi menjadi istriku, Rina. Kata-katanya menggema dalam hatiku, dan aku merasa seperti dunia berputar. Segala yang aku kenal, semua yang aku percaya, seakan hancur dalam sekejap. Setelah pernikahan, aku merasa seperti aku telah kehilangan segalanya. Aku tinggal di rumah ini sebagai istri Ibu Sari, namun hatiku kosong. Aku mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupan baruku, tetapi aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Setiap hari, aku merasa seperti aku hanya menjalani rutinitas tanpa tujuan, tanpa kebahagiaan. Ibu Sari berusaha membuat segalanya terasa sempurna, tetapi aku merasa semakin tersesat. Aku mulai merasa tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk mengubah hidupku. Aku hanya bisa mengikuti perintahnya, tetapi hatiku tetap kosong. Setiap malam, aku menangis diam-diam, berharap bisa menemukan cara untuk keluar dari pernikahan ini. Aku merindukan kebebasanku, merindukan diriku yang dulu. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, aku merasa seperti terperangkap dalam kebiasaan yang tak pernah aku inginkan. Setiap hari berjalan dengan rutinitas yang sama, penuh dengan kerapuhan. Ibu Sari tetap memperlakukanku seperti seorang istri yang bahagia, namun hatiku semakin hampa. Aku mulai merasa kehilangan jati diriku. Setiap kali aku menatap cermin, aku tidak mengenali wajah yang ada di depanku. Aku merasa seperti wanita asing yang dipaksa hidup dalam dunia orang lain. Aku merindukan kebebasan, merindukan hidup yang tidak diatur oleh seseorang yang mengendalikan setiap langkahku. Pada suatu malam, saat aku sedang duduk sendirian di ruang tamu, aku mulai berpikir untuk mencari jalan keluar.
Apa yang terjadi pada hidupku? Kenapa aku tidak bisa bebas? Pikirku dalam hati. Namun, perasaan itu selalu terhalang oleh rasa takut akan konsekuensi yang akan datang jika aku mencoba melawan. Suatu malam, Ibu Sari datang menghampiriku dengan senyum cerah, mencoba menghidupkan suasana yang terasa mati di rumah ini. Rina, kita harus merencanakan masa depan kita bersama. Aku sudah memikirkan semuanya, katanya dengan penuh semangat. Namun, bagi aku, kata-kata itu hanya terdengar seperti bagian dari ilusi yang ingin dia ciptakan. Aku ingin menjawab, ingin memberontak, namun setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti terbendung. Apakah aku akan terus hidup dalam kebohongan ini? Pertanyaanku berkecamuk dalam hati. Aku ingin berteriak, tapi bibirku terkunci. Ibu Sari melanjutkan bicaranya dengan penuh keyakinan, tetapi aku hanya bisa diam, merasa semakin jauh dari kenyataan yang kuinginkan. Setiap senyum Ibu Sari hanya semakin memperdalam jurang kesepian di hatiku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa semakin terasing. Semua orang di sekitar kami, termasuk keluarga besar Ibu Sari, seakan tidak menyadari betapa menderitanya aku. Mereka hanya melihat kami sebagai pasangan yang sempurna, tanpa tahu bahwa di balik senyuman itu, ada luka yang begitu dalam. Aku mulai berpikir, mungkin inilah jalan hidupku yang sudah ditentukan. Tapi, aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku tidak bisa membiarkan diriku hidup seperti ini selamanya. Ketika aku melihat Ibu Sari yang tampak bahagia, aku merasa semakin terasing. Setiap kali kami berada di depan orang banyak, aku merasa seperti hidup dalam kebohongan. Aku berusaha menahan air mata, tetapi setiap malam aku menangis sendirian di kamar, merindukan kehidupan yang bebas, yang aku impikan sebelumnya. Suatu hari, aku berani untuk berbicara dengan Ibu Sari tentang perasaanku. Aku mencoba untuk menyampaikan bahwa aku merasa tidak bahagia, bahwa aku merasa terkekang dalam pernikahan ini. Ibu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa kehilangan diriku sendiri, kataku dengan suara yang gemetar. Ibu Sari terdiam sejenak, kemudian dia menatapku dengan mata yang penuh amarah. Apa maksudmu? Kita sudah menikah, Rina. Kamu adalah istriku, jawabnya dengan suara yang begitu keras, seolah-olah itu adalah pernyataan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku merasa terkejut dan takut dengan reaksinya, tetapi aku tahu aku harus mengatakan apa yang ada di hatiku. Aku tidak bahagia, Bu. Aku ingin bebas, jawabku dengan suara lebih keras, meskipun ada ketakutan yang membayangi kata-kataku. Namun, Ibu Sari hanya menatapku dengan mata penuh kebencian, dan aku merasa semakin tertekan. Aku tahu bahwa pernikahanku ini sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, dan tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk membalikkan keadaan. Pada malam itu, aku memutuskan untuk pergi. Aku menulis surat untuk Ibu Sari, menjelaskan perasaanku yang selama ini terpendam, dan aku memberinya surat itu pada pagi hari. Aku pergi, Bu. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Tulisanku sederhana namun penuh dengan emosi. Setelah itu, aku meninggalkan rumah itu, tanpa tahu kemana aku akan pergi. Aku merasa seperti wanita yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Meskipun aku merasa sangat takut, aku juga merasa lega. Aku tahu ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali kebebasanku. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku akhirnya bisa merasakan sedikit kebebasan. Perjalanan panjangku baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.